Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, dan Bobi Nasution barangkali adalah 3 politisi muda yang saat ini paling sering namanya disebut dalam perbincangan politik di pentas nasional. Langkah politik mereka menarik perhatian halayak, bukan karena sesuatu yang jini ditorehkan, melainkan karena dalam berpolitik mereka bertiga terlihat asal terabos. Terabos dalam bahasa Jawa adalah jalan pintas atau terobos. Sementara KBBI menyebut menerabos yang berarti menerobos atau menyerobot. Semua diksi itu bermakna penyerotif, mencitrakan upaya yang tidak sesuai prosedur atau kaidah yang lumrah. Apalagi bila aksi terabos yang dilakukan ada pada ranah politik, tentu saja bisa berdampak buruk terhadap kultur atau budaya politik. Begitu pula output dan outcome dari aksi asal terabas biasanya tak begitu impresif. Gibran, Kaisang, dan Bobi boleh disebut politisi asal terabas karena mereka masuk dan berkiprah di gelanggang politik secara instan lewat jalan pintas, tidak melalui proses atau jalur semestinya, tapi karena punya privilege sebagai anak seorang presiden. Mereka bisa eksis di politik sejatinya bukan karena keringat dan perjuangan politik dari bawah, lewat jalur aktivis atau politisi yang matang dalam berbagai agenda advokasi dan pendampingan rakyat, atau setidaknya lahir dari kalangan intelektual kampus yang gagasannya teruji di forum-forum diskusi. Bahkan, hingga kini masyarakat luas belum mendengar apa saja gagasan besar atau membaca narasi-narasi megah dari mereka. Pun dalam kapasitas masing-masing, mereka belum memiliki karya, modal sosial, dan prestasi yang layak dibanggakan. Gibran yang awalnya adalah pengusaha catering dan pada Maret 2018 mengaku tidak akan masuk politik dan hanya mau berbisnis, namun kemudian ia masuk PDIP dan dicalonkan sebagai wali kota Solo 2020. Dengan status sebagai putra presiden, tentu dengan mudah Gibran memenangkan pemilihan itu. Begitu pula Bobi, dengan modal sebagai anak mantu presiden, ia masuk PDIP untuk mendapat rekomendasi partai dan kemudian melenggang mulus menjabat wali kota Medan sekalipun minim pengalaman sebagai pemimpin. Lain lagi Kaisang, sebelumnya bisnis kuliner dalam waktu singkat, hanya 2 hari setelah menjadi anggota PSI, ia langsung didapuk sebagai ketua umum partai itu. Langkah ini bisa jadi yang paling cepat dalam sejarah partai politik di Indonesia. Orang luar yang baru masuk langsung jadi nahkoda partai. Kemudian dalam waktu yang singkat pula, jalan-jalan sudut kota hingga ke pelosok terpasang spanduk dan baliho PSI yang menampilkan gambar Kaisang dengan latar Jokowi. Ditengarai sebagai atribut partai yang dipasang itu tanpa izin, membuat aroma pengaruh kekuasaan sulit ditepis. Jalan pintas ketiganya tidak berhenti di situ. Gibran belakangan akhirnya digandeng sebagai cawapres Prabowo Subianto usai drama putusan Mahkamah Konstitusi MK tentang batas usia capres dan cawapres. Ketua MK yang turut memutus perkara yang menguntungkan Gibran itu adalah pamannya sendiri. Putusan yang menjadi karpet merah bagi Gibran untuk menerabas kandidasi Pilpres itu terang saja membuat masyarakat sipil meradang. Lebih dari 16 guru besar atau pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK, berujung pada dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hasilnya, karena memang nuansa konflik kepentingan atau conflict of interest begitu kental dan sulit dibantah oleh MKMK, Anwar Usman, paman dari Gibran itu akhirnya dipecat sebagai ketua MK. Sementara, hakim konstitusi lainnya menerima sanksi teguran. Sekalipun tidak berpengaruh pada putusan MK nomor 90 Gami PUU strip 21 Romawi Gami 2023 dan tidak memengaruhi tahapan Pilpres 2024 karena MKMK hanya mengadili persoalan etik dan tidak menyentuh pokok perkara. Namun setidaknya membuktikan bahwa membuka jalan pintas pada Gibran menuai tumbal pamannya sendiri. Anwar Usman sebenarnya masih beruntung
Karena bila menyimak pembacaan putusan MK, ia sejatinya telah melakukan pelanggaran berat dan mestinya bisa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim MK. Argumen itu bisa disimak dari dissenting opinion anggota MK Bintan R. Saragih. Hanya saja, seperti disampaikan Jimli Asyidik anggota MK, dengan pertimbangan perlu ada kepastian hukum yang segera, karena terkait langsung dengan pentahapan Pilpres 2024. Anwar Usman akhirnya dipertahankan sebagai salah satu anggota hakim MK. Pasalnya, jika dipecat sebagai hakim MK, Anwar Usman punya peluang untuk melakukan banding terhadap putusan MK yang tentu akan perlu waktu, kepastian hukum bakal molor. Sementara pada 13 November 2023, KPU sudah harus menetapkan pasangan capres dan cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Politik asal terabas Gibran pun ternyata menimbulkan luka batin politik pada partai yang membesarkannya. Hal itu karena Gibran tidak memberikan pernyataan resmi untuk mundur atau keluar dari PDIP, kemudian segera mengembalikan kartu tanda anggota partai. Hal yang sama juga ditunjukkan Bobi tanpa permisi dan pakewuh. Ia pun asal terabos langsung deklarasi dan menjadi ketua umum relawan pengusaha pejuang, mendukung Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres yang notabene adalah rival kandidat yang diusung partainya. Langkah keduanya menerabas ke capres yang sebelumnya merupakan lawan politik dari ayah mereka pada Pilpres sebelumnya, menegaskan bahwa dalam politik tak ada kawan sejati, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Gibran bahkan tak sekedar mendukung, tapi menjadi cawapres bagi Prabowo. Oleh politisi senior PDIP, Pandana Baban, dalam satu tayangan podcast baru-baru ini, Gibran dan Bobi disebut berpolitik tidak dengan budi pekerti. Di dalamnya ada tata krama, sopan santun, dan etika. Seperti yang diingatkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di DPR RI 16 Agustus 2023 lalu mengenai pentingnya berpolitik dengan budi pekerti. Gibran dan Bobi sebelumnya mengaku akan tegak lurus ke partai besutan Megawati Soekarno Putri itu. Bahkan nama mereka sempat masuk tim kampanye Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP. Namun, mereka kemudian berubah haluan politik tanpa permisi. Padahal bila akan menyeberang ke rival politik atau telah punya pilihan politik yang berbeda, mereka seharusnya gentle dan kesatria, pamit baik-baik ke PDIP seperti kata pepatah, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Tidak kemudian terkesan main petak umpet atau kucing-kucingan dengan partai yang telah membesarkan keduanya, juga yang mereka Jokowi. Politik asal terabos anak-anak istana ini tentu saja tak elok diteladani generasi muda, merampas kesempatan politisi otentik, membuka ruang bagi terbangunnya dinasti politik di level nasional, juga ikut memperkuat kultur politik dinasti yang memang telah mengakar di sejumlah daerah, di tengah masyarakat yang semakin permisif terhadap fenomena ini. Lebih lanjut, pada titik tertentu politik asal terabos oleh politisi karbitan dari lingkungan dekat kekuasaan bisa menjadi presiden buruk, turut menghembuskan kekhawatiran kalau pemilu tak akan berjalan dengan netral dan jurdil. Kekhawatiran yang wajar karena Gibran, Kaesang, dan Bobi berada di salah satu kubu kontestasi Pilpres, sementara yang mereka Jokowi sedang menjabat sebagai presiden yang memegang kendali negara dan pemerintahan. Menjadi sinyalemen negatif bagi proses demokrasi prosedur lewat pemilu ini. Karena bagaimanapun politik asal terabas dengan semua dampak ikutannya tentu bukan sikap yang suportif dalam bahasa olahraga, independen dalam bahasa pers, jujur dalam bahasa moral, dan adil dalam bahasa hukum. Ujungnya nanti, bila politik asal terabas berbuah hasil pada Pilpres 2024, sejarah kemudian akan mencatat bahwa Soeharto butuh 32 tahun untuk dicap diktator. Sementara Jokowi, keluarga dan loyalisnya dengan budaya politik rendahan asal terabas hanya butuh 10 tahun untuk membangun dinasti politik dengan membonceng demokrasi.
Naskah dari video ini merupakan artikel yang ditulis oleh pegiat perubahan sosial M. Ihsan Tualeka. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main.